Saya ingin menyampaikan dulu tentang polemik ini ya. Satu, orang awam jangan ikut campur. Dua, cepat lakukan pertemuan. Saya tidak mengajak debat terbuka, bedah masalah. Ayolah, misalnya dari Rabitatul Alawiyah ada Habib Jafar As-Segal, Habib Hanif Alatos, ada Habib Rizik Syihab duduk. Nanti dari pribumi, Kiai, ulama Indonesia, Kiai Imaduddin, kemudian Sayyid Zulfikar Wasyaiban, ditambah dengan Kiai Nur Hayat dari Ampel. Duduk bareng, bahas sampai selesai, kita nonton. Jangan rakyat disuguhi pertengkaran setiap hari yang tidak ada ujungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat pemirsa pada Suka TV? Dan saya berharap mudah-mudahan Anda semua sehat selalu ya. Pertama-tama mari kita mengucapkan syukur Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmatnya kita bisa bertemu dan bertatap muka. Dan juga yang kedua, salawat serta salam mari kita sampaikan ini curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang melihat ini bertatap muka bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Baik, pemirsa, tidak terasa ya, bulan Syawal sudah kita lewati bersama dan hari ini di tengah masyarakat sedang hangat-hangatnya sebuah topik, yaitu sebuah topik yang membuat kita menarik, kita diskusikan bersama tentang masalah habaib. Tentang habaib yang diragukan kiprahnya di masyarakat Indonesia, keberadaan habaibnya itu. Baik, kita akan melihat dulu sebuah tayangan berikut ini tentang, dan kita ini akan membuat menarik kita bahas bersama pada malam hari ini. Silakan. Kenapa saya sampai ke puntang-puntang meneliti? Karena saya melihat antara pengakuan dari fenomena pengakuan orang yang setiap dalam kesempatan mengaku sebagai cucu daripada Rasulullah. Di dalam tubuhku ada darah Rasulullah. Sementara akhlak mereka jauh panggang daripada api dengan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sunan dari Wali Songo menyebarkan agama Islam datang. Mereka melebur bersama pribumi, berasimilasi, mengadakan akulturasi dengan masyarakat setempat, sehingga tidak ada beda antara dia pendatang dari keluarga Wali Songo dengan masyarakat pribumi sendiri. Sehingga Islam menyebar di tanah Indonesia ini sejak tahun 1400 sampai 1800, aminatan mutmainnah, aman dan tentram. Tidak ada merasa satu suku lebih tinggi daripada suku lainnya. Tidak ada orang yang merasa satu ras lebih tinggi daripada ras lainnya. Tapi semenjak kedatangan orang-orang yang selalu mengeksploitasi nasab, yang selalu mengadakan kapitalisasi nasab mereka kepada umat, ini mulai terjadi pengkotak-kotakan di dalam kemanusiaan kita, sehingga ada manusia-manusia mulia yang hanya dengan darahnya, dan ada manusia-manusia yang hina-hina hanya dengan darahnya. Nah, pemirsa, Anda sudah melihat tadi tayangan yang hari ini viral di beberapa platform media sosial ya. Dan sekarang kita juga akan melihat lagi cuplikan tanggapan dari salah satu habaib juga tentang masalah ini. Kita lihat cuplikannya. Imat bilang habaib Indonesia nggak ada. Sayyidina Ubaidillah itu nggak ada. Ahmad Al-Muhajir nggak punya anak. Berarti kan dia menafikan Wali Songo. Yang harusnya lebih marah siapa? Ana atau yang ngaku-ngaku cucu Wali Songo? Setelah saya teliti dengan seksama dalam waktu yang seperlu-perlunya, maka diketemukan adanya keterputusan riwayat selama 550 tahun, di mana Abdullah atau Ubaidillah sebagai anak Ahmad Al-Muhajir tidak dicatat oleh para ahli nasab yang sejaman dengan Ahmad bin Isa bahwa beliau punya anak yang namanya Ubaidillah. Wali Songo itu nasabnya bersambung kepada Amul Faqih, Sayyidina Ali Amul Faqih. Wali Songo itu asabat khoya, tetapi putus sampai di Wali Songo. Adapun anak-anak turunnya ini yang maksudnya bukan anak turun, maksudnya yang sekarang ini yang ngaku-ngaku azamat khon ini, itu nggak ada,
terdaftar di Robito atau Nagoba? Bahwasannya Wali Songo itu bukan keluarga Ba'alawi. Wali Songo bukan Azmat Han, bukan Azomat Khan. Dan zuriat Wali Songo yang dari jalur laki-laki itu banyak. Gak ada Wali Songo Azmat Han, itu gak ada. Kenapa saya bilang gak ada? Karena yang mengatakan Wali Songo itu Azmat Khan, ya, Azmat Han, itu Belanda. Van den Burg. Itu sumbernya dari Van den Burg. Baik, sekarang kita kembali lagi. Di tengah-tengah saya, kebetulan hari ini kita sudah ada di, kalau sudah ngomong bicara tentang Pada Suka TV, tidak akan lepas dari seorang guru kita, ayahanda kita tercinta, yaitu Abi Kiai Syarif Rahmat. Assalamualaikum, Bi. Assalamualaikum. Terus kita juga kehadiran salah satu tamu kita, dai nasional, seorang dai yang sudah melalang buana dari Indonesia sampai lintas kota, lintas negara. Ada Ustadz Soleh Sofyan, Masya Allah. Ini Ustadz yang ganteng. Sudah berisi sekarang, Ustadz ya? Alhamdulillah. Baik, tegang banget kayaknya. Terus kedua ada salah satu dai juga, ini asli Betawi Tulen, walaupun pakai belangkon, ada Ustadz Asep. Assalamualaikum, Ustadz. Baik. Ini kita tenang-tenang saja, santai-santai saja. Abi, kita langsung memulai aja, Bi, ini tentang masalah yang sedang viral di beberapa platform media sosial tentang masalah habaib. Saya pengen bertanya dulu sebagai masyarakat awam tentang masalah konotasi kata habaib ini sendiri dan bagaimana tanggapan Abi dengan yang ada di tengah masyarakat. Silakan, Bi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya masalah yang terjadi hari ini itu bisa jadi merupakan puncak dari bola salju yang menggelinding sudah cukup lama. Ya. Fenomena yang diangkat oleh Kiai Imaduddin tentang keraguan terhadap keabsahan para habaib di Indonesia, penisbatannya kepada Rasulullah SAW itu, kalau saya rekam di tengah masyarakat itu berangkat dari beberapa hal. Kita harus membayangkan seorang sosok Rasulullah SAW. Rasulullah itu orangnya santun, ramah, jujur, baik. Pokoknya beliau adalah manusia yang sempurna. Nah, ketika ada orang dinisbatkan sebagai zuriyah Rasulullah, maka bayangan orang, pasti orang itu tidak jauh-jauh amat. Namanya ayam pasti anaknya berkokok, kucing anaknya mengeong. Tapi ada sejumlah fenomena yang membuat masyarakat Indonesia khususnya bertanya-tanya. Pertama, misalnya ketika zaman penjajahan, saudara-saudara kita, habaib itu, ada di antaranya yang dianggap sebagai pro penjajah. Ini kitab langsung karya dari Sayyid Utsman. Saya tahu sudah ada jawaban dari salah seorang habib, tapi itu lebih pada interpretasi atau penafsiran sejarah. Tapi sejarah tetap sejarah, kita baca, dan saya tidak perlu memberikan penjelasan karena ini fakta. Ini kitab Manhajul Istiqomah Fiddin Bisalamah karya Sayyid Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Al-Alawi. Ini Habib Utsman bin Yahya. Bisa di-tag lagi, Bi? Kitabnya bisa. Nanti. Ini kitabnya pada halaman 22. Saya akan baca di sini halaman 22. Jadi pada waktu itu bangsa Indonesia sedang memberontak melawan kepada penjajah Belanda di Cilegon dan di Bekasi. Ya. Di saat para ulama dan rakyat sedang berjuang, tiba-tiba ada fatwa ini. Ini kita baca saja. Maka dari ini diketahui bahwa perbuatan bikin rusuh negeri sebagaimana yang telah jadi di Cilegon, Banten, dan yang dahulu di Bekasi, sekalian itu batil, bukannya jihad, sebab tiada syarat-syaratnya, melainkan perbuatan begitu rupa melanggar agama dengan menjatuhkan beberapa banyak darurat pada orang-orang sebagai yang telah jadi dahulu di negeri Jeddah. Jadi ketika orang
Banten dan Bekasi sedang berjuang melawan Belanda, menuntut kemerdekaan, malah ada seorang Habib yang bikin fatwa bahwa itu tidak boleh, itu adalah perbuatan batil. Ini yang dibaca oleh orang-orang. Dan faktanya memang bergolak di Banten. Jadi rasa-rasanya kalau hari ini ada Kiai Banten yang kemudian menganalisa itu, tentu kita tidak mengkaitkan ya. Pantas saja lah. Ya. Karena apa? Banten saat itu menjadi daerah yang menjadi korban fatwa. Sedang berjihad malah diharamkan. Ini satu. Yang kedua, ada beberapa sejarah yang diduga dilakukan oleh saudara-saudara kita dari Yaman. Misal yang paling gampang saja. Di sini kita baca. Kita santai saja, nggak usah buru-buru. Nah ini pembahasan tuntas perihal khilafiyah karya Habib Hamid Al-Hamid Al-Husaini. Ini halaman 681. Nanti bisa di-spill bukunya. Iya, ini ada. Kitab ya. 681. Dia katakan, Alwi bin Sa'id bin Abdurrahman Basyaiban, Pangeran Magelang pada tahun 1813, terkenal sekali asal-usulnya. Cucu-cucunya menggunakan nama-nama gelar Jawa. Salah seorang di antara mereka dahulu pernah tinggal di Jakarta di kampung dekat sebuah jalan yang dikenal Jalan Pasaiban yang berasal dari kata Basyaiban. Pasaiban itu berasal dari kata Basyaiban. Padahal ini kita bukunya Gus Dur di sini. Nanti kita cari halamannya. Pasaiban itu bahasa Jawa, asal katanya sebat itu pertemuan. Jadi Pasaiban tempat pertemuan. Kenapa? Karena di situ biasa ada pertemuan dengan Raja Mataram. Maka dekatnya ada Mataraman. Mataram itu Mataram. Nah ini menimbulkan kecurigaan. Kok ada sepertinya dia akal-akalin gitu loh. Pasaiban yang bahasa Jawa kok jadi Pasaiban? Apa sulitnya orang Jawa, orang Betawi nyebut Apa sulitnya? Apa sulitnya nyebut Basyaiban? Coba sekarang bisa kita nyebut Kalau Ain mungkin sulit. Ini kedua. Yang ketiga juga, masih ada sejarah. Ini yang kemarin saya bahas. Ya. Kasus Mbah Priuk. Modern. Tahun 2000-an. Mbah Priuk ini sudah dibahas tuntas oleh para pakar. Dan mungkin nanti akan saya bahas secara khusus di sini. Lebih dari 20 orang yang membahas, termasuk Habaib juga yang bahas. Karena kemarin ada yang kritik saya, ada yang nyerang saya, karena saya nggak tahu apa-apa. Saya sangat tahu. Karena apa? Karena yang bahasnya ada Kiai Ma'ruf Amin, ada Kiai Mundir Tamam MUI, ada Habaibnya, ada Robitul Halawiyahnya, ada di sini semua. Kesimpulannya bahwa kuburan Mbah Priuk itu palsu. Dan setelah Mbah Priuk terjadi, kemudian berkembang ke daerah lain, ada di dekat Semarang Terboyo itu kan ada sekarang makam Syekh Subadil Kubro. Dulu udah ada kuburannya, gak ada makamnya. Saya pernah ke sana ketika masih baru sedang dibangun masjidnya, sedang renovasi, kemudian di dalam ada kelambu. Saya tanya penjaganya, ini kuburan ada kuburan? Tidak ada kuburannya kan? Tidak ada, ini cuma petilasan. Tapi hari ini jadi kuburan, jadi makam. Pada Syekh Subadil Kubro sudah ada di Troyo kan? Di apa namanya itu? Mojokerto kan? Nah ini kan masalah. Belum lagi nanti yang di apa namanya di Kebumen, belum lagi yang di apa namanya di Kiai Kalbakal di daerah Gresik, belum lagi nanti ada kuburan Kiai Gede di Kalimantan Tengah, jadi apa Kota Waringin Timur itu. Saya berapa kali ke sana, Kiai Gede itu kiriman atau utusan dari Demak. Ya. Tapi belakangan katanya sudah ada kasih tahu, ini namanya Habib Al-Haddad. Penjaganya ngobrol dengan saya. Nah ini menimbulkan kecurigaan orang. Ada apa sebetulnya? Kok tiba-tiba ada nama-nama baru yang selama ini tidak dikenal. Itu yang kedua, masih bab 2. Bab ketiga lagi. Kita jangan lupa ya. Di Jakarta dulu ada yang namanya Tanamur ya. Tanamur itu
diskotik Diskotik utama terbesar di Indonesia. betul. Tanah Abang Timur Ya. singkatannya. Tanah Abang Timur. Siapa yang punya? Ternyata yang punya itu seorang Habib. Habib Fahmi Al-Hadi. Suaminya Ratna Sarumpait. Sarumpait. Kita jangan lupa masih ada kok. Nah, kemudian juga kita jangan lupa di Kalimantan Timur itu ada tokoh PKI yang sangat terkenal, Arab Habib Barakbah. Masih bisa dibaca di buku-buku, bisa dilihat di website, bisa dilihat di internet. Kalau Nabi itu orangnya ramah tamah, tapi belakangan di Indonesia ini banyak sekali orang yang menisbatkan dirinya sebagai turunan Nabi, tapi kalau bicara itu kasar sekali, menghina orang. Coba saksikan video ini. Bagaimana ada seorang Habib menyebut pribumi sebagai anak anjing. Ini videonya. Bapakmu anjing. Ibumu anjing. Ini videonya. Silakan lihat. Lalu ada juga orang yang kena narkoba, bukan 1-2 orang kok. Mereka Habib. Jangan disebutlah. Cek saja di penjara-penjara. Salemba mungkin Salemba atau di Cipinang itu kira-kira. Aku tahu Saya tahu ini. Sudah ditengok kan? Nah, Artinya gini, dari apa yang terjadi selama ini, fenomena selama ini, timbul curigaan, apa benar mereka itu cucu Rasulullah? Rasanya tidaklah. Nah, kemudian muncullah pikiran-pikiran analisa, diantaranya dari Kiai Imaduddin Utsman, seorang alim. Ini mudah-mudahan bisa menjadi pengganti Syekh Al-Bantani, alim. Bukan ecek-ecek. Muncul juga Gus Fuad dari Jogja. Muncul juga Kiai Nur Hayat dari dari Ampel. Dari Ampel loh. Dan banyak sekali. Saya tidak mau terlibat dengan itu, saya tidak mau. Karena bagaimanapun membicarakan dzurriyyah Rasulullah itu sesuatu yang tidak nyaman bagi saya. Kita harus muliakan mereka. Masalahnya adalah apakah benar mereka itu dzurriyyah Rasul? Kalau sudah iya, nggak ada masalah. Tapi masalahnya kecurigaan itu muncul karena apa? Perilaku sebagian mereka. Nah itu loh. Jadi saya ingin mengatakan, jangan pernah kita berpikir bahwa Kiai Iman itu benci dengan dzurriyyah Rasul. Tidak. Yang jadi masalah itu adalah sebagian masyarakat sempat berbicara dan di mana-mana jadi pembicaraan. Apa iya dipantas-pantas ke? Oh namanya cucunya Kanjeng Nabi kok koyong ini kini, itu masalahnya sebetulnya ya. baik Bi, ini saya coba merefresh tadi yang tentang masalah buku ini nih. Banyak kemarin pada saat Abi di tayangan YouTube yang kemarin, banyak sekali netizen-netizen yang bilang komen-komennya di bawah menyerang, kok bukunya nggak ada, kayak saya tuh ngomong gimana sih bukunya, jangan-jangan tuh cuma produk politik saja segala macam. Nah sekarang bagaimana penjelasan Abi tentang buku ini kok sekarang tidak ada lagi? Bagaimana tanggapannya biar netizen tahu semua? Bagi yang ingin buku ini bisa berhubungan dengan saya, datang ke pesantren Ummul Qura, saya tunjukkan tempat pembeliannya. Dan ini resmi, bukan main-main. Itu tentang Mbah Priuk itu loh. Dan ini tahu juga. Jadi sekali lagi buat netizen yang penasaran, karena tidak mungkin seorang kiai bicara tanpa ada fakta dan bukti. Paling nanti di sesi berikutnya kita bahas bedah ya. Oke, baik. Ini menarik. Ini menarik ya. Baik, sekarang kita langsung pindah sedikit, rehat sedikit kepada kiai yang agak mudaan, Kiai Saleh Sofyan. Ustadz Saleh Sofyan ini asli dari Tegal, yang biasanya kulturnya banyak sekali para habaib-habaib di sana. Ustadz, ini tadi menarik dari pertanyaan dari Abi kan. Banyak netizen yang bilang katanya, wah jangan-jangan ada kecemburuan sosial nih antara Kiai pribumi dengan habaib, jadi langsung mencuatkan masalah ini. Bagaimana tanggapan Anda sebagai seorang dai? Saya tidak akan masuk kepada apakah Mbak Alawi atau Alawi itu sama dalam perspektif sekte atau keturunan. Saya bicara tentang bahwa andaikan kalau toh kemudian habaib atau habib itu benar dan fakta sebagai keturunan Rasulullah SAW, maka yang perlu dicatat adalah orang NU yang pertama kali welcome. Kenapa orang NU?
Ya karena orang-orang NU itu memang betul-betul cinta kepada Rasulullah SAW, kemudian memperspektifkan tentang keturunannya dan seterusnya. Jadi kalau mau bicara tentang siapakah yang kemudian menghargai para habaib, menghargai dalam tanda kutip budaya Rasulullah SAW, ya kalau mau ditanyakan siapa yang paling menghargai, ya para orang-orang NU, Nahdliyin. Di mana tahlil ada mereka, di mana maulid Nabi ada di sana, di mana maulid tiba, kemudian Simtuduro dan seterusnya di sana melibatkan para habaib, melibatkan dalam tanda kutip keturunan Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena memang kulturnya sebenarnya orang-orang Nahdlatul Ulama memang betul-betul menomorsatukan unsur yang berhubungan dengan Rasulullah SAW. Nah jadi, sekarang tinggal kita bicara atau diskursusnya. Kalau hari ini kemudian muncul hal-hal yang dalam tanda kutip kami sudah peluk Anda, kami sudah mencintai Anda, dan kami sudah menghargai Anda. Kemudian kalau muncul seperti ini, kemudian ada kekecewaan yang besar, harusnya memang ada perbaikan, ada perlu untuk diperbaiki. Mana sih yang punya problem? Oh ternyata ada satu psikologis yang muncul. Apa psikologisnya? Psikologisnya yang ternyata sebagian dari mereka bukan mengambil warisan dari Rasulullah SAW, tapi warisannya justru diambil dari warisan iblis, di mana anak khairum minhu aba wastakbara dan seterusnya. Akhirnya kemudian keluarlah kalimat-kalimat yang tadi diucapkan oleh Abi kayak kita, ada yang menyebut Anda pribumi adalah begini, Anda rendah, ada macam-macam, yang akhirnya kemudian membuat sakit. Nah, ketika sakit itu muncul, psikologisnya adalah akhirnya akan diulik. Anda benar Habib atau bukan? Anda keturunan apa bukan sih? Nah, ini mungkin yang perlu saya tanyakan kepada kita. Ada nggak sih sebenarnya Ba'alawi itu? Baik, Ustaz, sebelumnya gini kan, Ustadz ini kan sering banget untuk dakwah ke masyarakat, dan kita sering tahu bahwasannya sebenarnya kejadian fenomena perseteruan antara Habib dengan Kiai ini artinya perbedaan pendapat segala macam, sampai-sampai juga di daerah dakwah di panggung juga sering pernah kejadian seperti itu. Dan saya pengen tanya dengan kejadian Ustadz sendiri, pernah nggak mengalami kejadian seperti itu pada saat di satu majelis diundang ada bersama dengan habaib, ada perbedaan nggak sih sebenarnya penghormatan masyarakat terhadap pribumi dengan habaib ini sendiri? Ya ada bedanya, saya pakai sarung, pakai peci juga gitu aja. Ada lagi perbedaan yang signifikan yang mungkin Anda rasakan, Ustaz? Ya mungkin perbedaannya yang signifikan adalah saya sepertinya bukan di tanah saya sendiri. Ketika saya di panggung bersama dengan mereka, sepertinya saya hanya menjadi sebuah tamu. Kemudian saya bukan di tanahnya sendiri, dan ironisnya adalah ya orang-orang Indonesia itu justru malah tidak mengorangkan orang Indonesia sendiri. Padahal secara keilmuan dan seterusnya ya saya pikir lebih mumpuni. Jadi yang perlu barangkali yang harus menjadikan diskursus kita, perbedaan kita, di samping kemudian apakah A itu keturunan Habib, apakah B keturunan Rasul, dan seterusnya. Ya sekali lagi, yang hari ini menghargai mereka itu adalah rakyat. Tapi juga harus diluruskan dulu ya istilah Habib dan istilah lainnya, karena pada kitab-kitab terdahulu dalam kehidupan masyarakat Islam terdahulu, Dzurriyyah Rasul itu gelarannya Sayyid dan Syarif. Tidak ada Habib. Artinya, nah itu muncul tahun berapa? Saya sendiri kemarin ada keterangan beberapa pembicara bahwa istilah Habib itu ya abad ke-10 ya. Tapi saya dapat kitab ini. Saya ketemukan di sini. Nah ini dia nih. Ini berkenaan dengan Alawiyin ya. Wasamatu mabadu syai' annahum awwalu man sanna taqbil aidi al-Alawiyin bi Hadramaut. وقال أيضا وقال لبعضهم أن عبدهم الذين حملوا الناس على دعائهم بالحبيب وعلى تقبيل أيديهم لا على تقبيل أيدي العلويين وأنهم لا يزالون على ذلك من بين أتباعهم إلى يوم القيامة إلى اليوم. Bahwa yang pertama, sebagai mereka mengatakan bahwasanya Alu Ba'abbad, keluarga Ba'abbad, humul ladzina hamalun nas ala du'aihim bil habibi.
Itu adalah orang-orang yang pertama kali menyerukan manusia supaya menyebut mereka dengan Al-Habib. Itu Ba'abad. Nah, saya tidak tahu tahun berapa ini. Ini ada dalam tarikh Hadramaut. Rata-rata abad 10. Abad ke-10-an lah. Nah, jadi gelar Habib itu baru. Baru. Tetapi bukan berarti bahwa kata Habib itu belum dipakai. Dulu pernah dipakai. Pernah. Di dalam Al-Quran tuh ada ayat mengatakan maqalatul Yahudi wa Nasara nahnu abna'ullah wa hibba'u. Orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kami adalah anak-anak Allah dan Habib-Habib Allah. Sudah ada istilah Habib itu. Saya tidak mengatakan bahwa menggunakan Habib tidak boleh dan tercela, tapi bahwa istilah Habib di dalam Islam itu baru. Yang pertama dulu justru orang Yahudi yang bikin istilah Habib itu. Tapi kalau di Islam itu ya Sayyid dan Syarif itu. Baik, sekarang ini menarik juga nih, tambah menarik dan tambah bergairah kita diskusi kita malam hari ini. Ini kalau misalkan kita di Indonesia kan sekarang Habib-Habib yang ada di Indonesia ini kan punya suatu lembaga yang menjelaskan tentang sanatnya, rututan keturunannya. Apakah memang tidak berfungsi atau bagaimana menurut Habib sendiri? Saya ini kita mau zuriyah Rasul atau Habib nih? Zuriyah Rasulnya itu. Kalau Habib ya Habib aja. Kalau Habib kan ada Rabi'atul Alawiyah, zuriyah Rasul kan macam-macam. Oke. Iya, sebenarnya para aulia 9 itu adalah zuriyah Rasulullah. Bahkan namanya Syarif Hidayatullah. Ya, Sunan Gunung Jati. Sayyid Rahmat Kanjeng Sunan Ampel, kemudian Sayyid Qasim Panjang Panjang. Sayyid semua. Mereka itu cucu Rasulullah. Zuriyah mereka masih punya. Oke. Kesultanan Banten masih punya mereka, nakobah tersendiri. Nah, adapun Habaib itu punya tersendiri namanya Rabi'atul Alawiyah karena menisbatkan mereka nenek moyangnya dari Alawi ya. Alawi dari Ubaidillah. Jadi turunan Ubaidillah ya, Alawi. Nah, mereka punya sendiri. Justru ini yang kemudian belakangan terjadi semacam konflik pemikiran karena ada pernyataan seseorang yang mengatakan bahwa Wali Songo itu turunan dari Ba'alawi. Tapi Wali Songo tidak punya turunan. Ini menarik sekali. Kenapa mereka mengatakan bahwa Wali Songo turunan Ba'alawi? Supaya bareng dengan mereka. Akhirnya kan diakui bahwa mereka juga ada bagian dari keluarga Wali Songo. Di saat setelah itu setelah diakui mereka, kok tiba-tiba Wali Songo nggak punya turunan? Ya cuma kita doang. Nah, ini masalahnya. Nah itu berarti yang Banten dari mana itu? Nah kan gitu. Jadi kan lucunya gini. Sekarang lagi tenang-tenang orang Indonesia, Wali Songo keluarganya lagi tenang-tenang, tiba-tiba dibuatkan silsilah bahwa Anda itu turunan Ba'alawi, gitu. Sama dengan kami. Dah kan? Dah, diterima dengan senang hati. Oh keluarga. Tapi ketika sudah diterima, dia bilang lagi, tapi yang Wali Songo nggak ada turunannya, yang ada cuma kami. Ya ini kan masalah. Nah belakangan saja kemarin saya lihat di video ada pernyataan bahwa di Kesultanan Yogyakarta Mataram juga masih ada keluarga Al-Jufri. Kan baru kemarin ngomong begitu. Sebelum itu tidak, sama sekali tidak ada. Nah ini menarik lah ya. Artinya gini, saya sangat riskan bicara soal zuriyah Rasulullah. Tetapi ketika ada sebagian zuriyah dianggap tidak ada, tidak zuriyah, atau sebagian zuriyah menampilkan sikap perilaku yang tidak mencerminkan akhlak Rasulullah, kita boleh dong kritisi di situ, tak? Boleh. Karena setiap orang itu ada karakternya sendiri-sendiri. Kita membayangkan Rasul itu betapa sucinya, dan ketika kita tidak bisa melihat beliau, aku mau lihat di bawahnya kayak apa. Maka ketika melihat orang itu, ini pantas nih mirip Rasulullah, ada mirip-miripnya nih, pantas nih. Begitu melihat dia, sekian persen kita membayangkan Rasulullah. Nah yang terjadi kan sebaliknya. Kita nunggu kalimat yang santun tidak pernah dapat, ramah tamah tidak pernah dapat, bagi-bagi duit ke masyarakat juga tidak pernah dapat, membantu pemerintah juga tidak pernah dapat. Yang terjadi sebaliknya. Itu yang kemudian timbul pertanyaan. Nah, saya tidak tahu kalau Kiai Betawi ini jalan pikirannya bagaimana. Iya betul. Gimana ya? Jawabkan tadi kita sempat ngobrol, katanya antum pernah juga punya guru beberapa habaib. Bagaimana pendapat Anda? Alhamdulillah sekitar tahun 2000-an saya mendapat kesempatan mengabdi di pesantren Darul Fudolah kepimpinan Habib Syekh bin Ali Agib. Saya menyaksikan beliau itu ya santun. Kemudian saya juga berguru ke beberapa habaib. Ya, saya mendengar wejangan-wejangan yang santun, sehingga ketika saya melihat sosok guru saya itu, saya kok berpikiran
kayaknya Rasulullah barangkali dulu begini gitu. Jadi santun, ramah gitu. Dan apa namanya, nggak ada diskriminasi, ya berbaur dengan dia, sederhana. Nah kemudian saya barangkali orang yang terlalu fanatik atau terlalu cinta kan biasanya suka begitu ya, karena ada satu apa namanya syair kan gitu, hobi min aibin kalilah sama anak suhti kubil masawiyah. Jadi kalau sudah kadung cinta biasanya menutup semua menjadi fanatik. Nah yang saya amati Pak Kiai di media sedikit itu, sebetulnya saya mengambil kesimpulan begini, para kiai-kiai sepuh bukan tidak percaya dengan keturunan Rasulullah, tapi tidak percaya kalau keturunan Rasulullah kok seperti itu. Itu dia. Itu sebetulnya yang perlu kita garis bawahi itu. Jadi bukan berarti kiai-kiai kita anti habaib atau anti zuriyah Rasul, tidak demikian. Cuman memang yang tampil di masyarakat seperti itu. Nah yang menjadi kemudian aneh, kita mengenal misalnya Profesor Dr. Al-Habib Haji Sayyid Agil Husain Al-Munawar. Enggak Habib enggak. Sayyid Husain Al-Munawar. Oh, Sayyid Husain Al-Munawar. Bukan Habib. Sayyid. Ya, baiklah, Anda di masyarakat populer kan begitu. Enggak. Saya muridnya. Sayyid Agil Husain Al-Munawar. Tidak ada Habibnya. Tidak ada Habib. Kemudian kita kenal juga Pak Quraisy Shihab. Itu kan zuriyah Rasul yang alim, soleh dan santun. Ya artinya kenapa yang seperti itu kok justru tidak populer di masyarakat? Ini kan menjadi permasalahan juga bagi ini. Kenapa yang populer justru yang sifatnya katakanlah provokatif dan segala macam. Memang Rasulullah ya tegas, tapi kan terukur tegas. tidak seperti itu gitu. Betul. Jadi sebetulnya tidak semua apa namanya Habib, misalnya yang disebut di masyarakat itu keadaan seperti itu. Sebetulnya tidak semua. Hanya kalau boleh saya mengistilahkan yang oknum saja. Cuma kalau masalahnya begini, ketika itu dianggap satu pohon, ketika keraguan seseorang terhadap si A itu sebagai zuriyah Rasul diragukan karena perilakunya, ya kan? Sedangkan dia ada satu klan, satu keluarga, maka nilai itu akan berimbas pada yang lainnya. Itu yang sebenarnya mengundang Kiai Imad dan teman-teman yang lainnya untuk terus membuka kitab-kitab nasab. Saya punya kitab nasab, ansab itu puluhan kitab, tapi nggak pernah saya buka. Baru belakangan saya buka karena ingin meneliti juga, terpancing oleh teman-teman kita juga. Nah, hari ini kan kesimpulannya apa? Kiai Imad mengatakan tidak terkonfirmasi sampai panjang. Nah, maka sebagian orang lah yang terlanjur gitu menganggap bahwa Kiai Imad atau Kiai Indonesia itu anti zuriyah Rasul. Bukan. Makhluk di bumi yang paling cinta dengan zuriyah Rasul itu orang Indonesia, khususnya NU lah. Tadi Ustaz Soleh bilang NU lah. Kalau sudah jelas itu zuriyah Rasul ya kita cinta, kita hormat, kita tahu. Masalahnya justru sekarang bangsa ini sedang ingin menetapkan jangan sampai salah mencintai gitu loh kira-kira. Jangan sampai salah menghormati dan memuliakan gitu. Kan sering orang katakan saya udah terlanjur mencintai, ternyata bukan gitu loh. Itu masalahnya. Nah itu juga gara-garanya kan bukan bangsa ini yang meragukan. Perilaku sebagian orang itu yang mengharuskan orang ragu-ragu. Jadi kalau bisa kita simpulkan, keturunan Rasul itu memang ada. Ada, itu sudah dijamin. Bahasa tidak terkonfirmasi itu mungkin pada persen-persen tertentu gitu. Ya, Oknum berarti. ada Ba'alawi pada habaib Indonesia yang menisbatkan kepada Alawi, ya Ubaidillah, ya kan? Karena apa? Hasil penelitian Ubaidillah itu tidak ada di dalam silsilah anaknya Ahmad Al-Mu'adzi. Tapi itu juga kan belum selesai. Belum selesai. Bagi saya, tunjukkan saja bahwa itu ada buktinya. Tapi sampai hari ini memang belum ketemu. Ya mungkin nanti satu saat ketika belum ketemu bahwa silsilah itu terkonfirmasi sampai Ubaidillah. Jangan kemudian kita kecil hati, cari terus. Cari sampai ketemu. Jikapun tidak ketemu, tidak terbukti, ya tawakal. Gitu loh. Tidak usah kemudian kita menganggap bahwa
Kalau kita tidak percaya dengan satu kelompok, kemudian kita benci dengan semua cucu Rasul, tidaklah. Itu jangan disandiwarakan seperti itu, jangan dibikin narasi sendiri. Masalahnya lain kok. Kami cinta dzurriyyah Rasul, kira-kira begitu ya, keiman itu. Tapi kami tidak percaya bahwa yang ini dzurriyyah Rasul. Atau minimal bukan tidak percaya lah ya. Kami masih ingin memastikan bahwa ini dzurriyyah Rasul, karena apa? Kok setelah kami kaji nggak sampai ke sini gitu. Itu masalahnya. Nah, tapi kalau ada orang yang baik, orang yang akhlaknya mulia seperti guru-guru saya nggak pernah ragu. Ya, artinya terah akhlak itu mengalahkan dari terah itu sendiri. Betul. Akhlak itu mengalahkan keturunan sendiri. Siapapun dianya, kalau akhlak bagus, itu oke kan. Tetapi sekali lagi memang diskursus tentang apakah ini dzurriyyah atau bukan, apakah kemudian keturunan Rasul, memang perlu dikaji secara dalam supaya fakta itu bicara. Apapun kondisinya, kata kebenaran kan tidak bisa disandingkan dengan kata kebohongan. Betul. Nah, kan gini, kalau kita bicara tentang Nabi, kan tidak sama dengan kita. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, ucapan, perbuatan, termasuk nasab, itu hadis. Maka ada kaidahnya. Hadis itu ada rawinya, ada sanadnya, ada matannya, kan gitu. Karena misalnya seseorang, misalnya imam-imam Syafi'i terima dari Imam Malik, Malik dari Imam Nafi dari Ibnu Umar. Nah, jalur ini diteliti dong keabsahan hadisnya. Apakah si rawinya sikot semua, mutasil sanadnya, tidak berilat dan tidak syad, diteliti. Ketika kita meneliti satu hadis, kemudian kita katakan ini hadis tidak bisa diamalkan, dhaif, bukan kita nolak nabinya. Justru kita sedang berusaha supaya Nabi bersih dari kesalahan. Jangan menisbatkan kesalahan keburukan pada Nabi. Itu yang kita kerjakan. Sekarang kita teliti tentang sanad ini. Sanad Balawi, katakanlah Habib itu gini. Ketika kita teliti, kita dalam rangka apa? Dalam rangka menyucikan Nabi, jangan sampai Nabi dinisbatkan kepada sesuatu yang tidak baik. Ini kita hadis ini semua. Ada tahrij, perdebatan ramai. Ketika orang berkesimpulan bahwa ini bukan sabda Nabi, bukan menolak Nabi. Pun ketika orang mengatakan kesimpulan kajian kami, ini bukan cucu Nabi, bukan benci Nabi, bukan benci cucu Nabi. Kalau benar dia hadis, kita amalkan. Kalau benar dia cucu Nabi, ya kita hormati, kemuliakan sesuai dengan ketentuannya. Baik. Sebetulnya kan itu masalahnya. Baik, Abi, ini kita masuk ke dalam babak-babak ending. Tadi ini semakin menarik ya, semakin kajiannya semakin banyak. Dan kita minta tiga pendapat untuk closing statement, Bi. Saya mewakili sebagai masyarakat umum, jamaah biasa. Bagaimana sebagai jamaah melihat atau menyikapi, mencari sosok yang enak dan juga diikuti? Bagaimana, Bi? Ya, saya ingin menyampaikan dulu tentang polemik ini ya. Satu, orang awam jangan ikut campur. Ya. Dua, cepat lakukan pertemuan. Saya tidak mengajak debat terbuka. Bedah masalah. Ayolah. Misalnya dari Rabi'ah Alawiyah ada Habib Jafar As-Segal, ada Habib Hanif Alatos, ada Habib Rizik Syihab, duduk. Nanti dari pribumi Kiai Ulama Indonesia Imaduddin, kemudian Sayyid Zulfikar Wasyaiban, ditambah dengan Kiai Nur Hayat dari Ampel. Duduk bareng, bahas sampai selesai, kita nonton. Kita nonton. Jangan rakyat disuguhi pertengkaran setiap hari yang tidak ada ujungnya. Masak kita bareng, apa hasilnya umumkan, berat atau ringan umumkan, selesai. Itu pendapat saya. Ayo kita diskusi. Kalau misalnya saya diminta untuk mempresentasikan menyelenggarakan itu, siap saya. Pada suka siap. Kapan? Ya kan? Ayo kapan hadir? Dan kita insya Allah mudah-mudahan bisa minta ke beliau-beliau semuanya untuk duduk bersama dengan semangat keluargaan. Para habaib punya kewajiban untuk meyakinkan kiai-kiai pribumi bahwa kami ini benar. Selesai. Tapi kalau pribumi juga punya alasan, silakan pertahankan. Jangan paling panjang-panjang. Apalagi sampai menghina, ya kan? 60 kiai. Hah?
Satu habaib nilainya melebihi 70 kiai. Ini ajaran dari mana? Apalagi menghina kiai Indonesia, tuh bodoh. Adu kitabnya kalau berani. Weh, Imaduddin bukan orang bodoh. Habaib juga orang pinter, jangan dihina. Tapi kalau ada yang menghina, ya udah, daripada sering menghina, kalian bertemu balap baca kitab kalau perlu gitu aja. Tak siapkan kitabnya mau kitab apa. Itu kalau perlu. Tunjukkan nasabnya, silsilahnya, jangan orang awam terlibat. Itu aja. Tapi nanti kita akan melihat. Pasti ada tanda-tanda yang membedakan cucu Rasul dengan yang lain. Pasti ada. Ketika bertemu kita akan melihat, ini loh cahaya ada di sini. Pasti Allah tunjukkan. Dari cara bertutur kata, cara membahas, cara berpikir, pasti ada tandanya. Nah, itu cara Allah yang menjelaskan pada kita. Silakan tambahin. Kalau saya sih pengennya itu aja. Bedah masalah, kita ngobrol bawa kitab semuanya. Yang lain diem, seperti ini yang ngobrol. Amin. Mohon maaf, barangkali tadi Bagi mengatakan bahwa kalau memang Abag ini betul bersambung kan harus ada data yang valid kan begitu. Ya. Dan satu lagi saya turun rembuk gitu. Kalau memang benar bersambung misalnya dengan Rasul, jadi tidak hanya fakta atau data, tapi juga dibuktikan dengan perilaku kan begitu. Iya, Jadi tutur kata yang santun. Jadi tidak hanya mengatakan saya nasab saya bersambung, tidak hanya. Bahkan di antara habaib sendiri sampai ada yang berkata saya itu Husain, saya nasab, tidak pernah mengatakan saya ini cucu Nabi, tidak pernah. Ya, tidak pernah mengaku begini, tapi orang lain yang mengatakan beliau cucunya Rasulullah karena ya akhlaknya ya, seperti itu. Jadi tidak hanya nasab. Saya ingatkan ya, salah satu wasiat para kiai di Jawa yang zuriyah Wali Songo, yang berarti juga zuriyah Rasulullah, pasti pesan pada anaknya, jangan ceritakan silsilahmu, nanti orang takut duduk bersama kamu. Itu penting. Jangan ceritakan nasabmu, nanti orang segen sama kamu, sehingga kamu tidak bisa bimbing dia berdekat-dekat. Itu pesan. Cek semua cucu Wali Songo. Mereka buang sebutannya. Bukan Tuan mah, kan ada gitu kan? Enggak. Tuanku sih, enggak. Raden sih, enggak ada. Tidak akan nyebut itu. Nah, itu salah satu pesan di antara pesan zuriyah Wali Songo, hampir semua, dan boleh cek, boleh tanya. Mereka ditanya mana silsilahnya, saya mah anak bapak saya. Kalau nggak dipaksa bener nggak akan keluar. Nih buku silsilah saya. Itu pesan. Karena bahkan kan pernah terjadi di Jawa Timur itu ya, yang sudah dipesenin mau dibagi, mau disuruh nyusun silsilah, iya kan? Iya kan? Omongnya apa? Memangnya silsilah bisa digadaikan ke bank. Itu luar biasa. Atau kalau nanti saya punya piagam silsilah ini dapat diskon di toko-toko. Itu luar biasa itu. Luar biasa. Tidak mau. Dan saya ingatkan juga saudara-saudara kita semua, zuriyah Wali Songo di Indonesia tetap seperti itu. Kami bangga. Kami bangga. Sembunyikan identitasmu supaya apa? Orang bisa mengikuti moralitasmu. Nah, teman-teman, itu biasanya kan begini. Kalau mengkaji zuriyah seseorang itu dikaji dari mana? Satu dari tes DNA, 2 buku-buku. Saya tidak. Saya cukup 1 dari perilaku. Tukang burung akan tahu suaranya gini. Ini pasti anaknya si anu, burung si anu. Maka dibuat silsilahnya. Burung perkutut tuh kalau yang bagus ada silsilahnya dong. Ada silsilahnya. Ayam pelung juga ada silsilahnya. Ya, orang tahu, nggak bisa dibohongin. Bunyi, bukan. Ini bukan anaknya si ini, pasti bukan. Tahu orang itu. Cara manggungnya orang akan tahu. Nah, jadi itu. Ya, bahwa sekarang ada cara modern untuk melihat gen seseorang lewat DNA, saya kira itu juga bagus dilakukan. Ya kan? Siapa takut?
Kan gitu. Saya tes aja Jawa, ya emang saya Jawa misalnya. Santai aja. Saya nggak peduli mau anak siapa, turunan siapa, saya yang penting saya belajar baik lah, gitu aja. Dan tidak akan menjadi hina, misalnya Syarif Rahmat tuh ternyata mbahnya tuh rajanya maling, masih muskilah, santai saya nyatanya saya bukan maling kok, itu aja. Jadi tidak usah kita a priori lah dengan apa keinginan orang lain yang, karena bangsa ini sudah punya segudang cinta, ingin ditumpahkan tapi ingin tepat, gitu loh. Kalau nggak kayak apa? Ya sama dengan orang nyumbang ke ACT, tahu-tahu nggak sampai Palestina, gitu loh. Rasanya cinta tanpa dusta. Itu. Gitu loh. Insya Allah nggak masalah. Baik, Ustaz Sofyan, ada tambahan mungkin? Ya, tambahannya adalah karena kan sudah 2024. Yep. 2023, tahun lagi 2024. Atmosfer politik sudah mulai meningkat. Artinya jangan lagi ditambahin dengan hal-hal yang kemudian memunculkan ada permusuhan di antara yang lainnya, yang kemudian nanti merembet pada ujung-ujungnya nanti keturunan Rasul merasa dihina oleh lain pihak, dan para kiai-kiai ustadz-ustadz yang notabene-nya mungkin orang Indonesia itu juga merasa dihinakan oleh mereka yang kemudian mengatakan sebagai Habib dan seterusnya. Sekali lagi, apa yang tadi dikatakan bahwa akhlak itu menjadi hal yang nomor satu. Kata akhlak itu kan menjadi problem hari ini, yang kemudian akhirnya orang akan berpikir, apa benar lu keturunan Rasul? Lu kan begitu lagunya kan? Ya kan begitu lagunya. Ketika kemudian saya datang ke satu tempat di panggung ceramah, kan kemudian sang beliau tidak mau ceramah ribuan, maunya terakhir, giliran kemudian ribuan langsung pergi ngabel atau sebagainya, atau macam-macam lah, aneh-anehnya seperti itu kan kadang-kadang jadi problem. Saya punya di kampung saya itu punya tradisi, ada hall itu namanya hall Basol, beliau pernah ceramah di sana, dan pesan dari anak beliau yang pertama, jadi kakek kita itu mengatakan bahwa jangan pernah kau ceritakan keturunanmu di atas. Makanya Basol itu terputus hanya pada satu Basole saja. Ke atasnya itu hanya katanya Basole bin Kainu. Itu toh kesannya sudah nggak ada lagi. Foto dan silsilah sudah ada, masalah yang baik. Dan ada sesuatu yang khas di sana. Itu setiap hall itu banyak Habib datang. Dan itu rata-rata kedatangan mereka itu adalah untuk menerima amplop, dan itu dari rumah ke rumah seluruhnya itu didatangi dan kemudian menerima. Nah, ini menjadi sebuah tadi pertanyaan dan kapan ngasihnya ada gitu-gitunya, kapan ngasihnya, kapan ininya, kan selalu di kondisi tertentu itu seperti itu. Saya pikir yang sepuh-sepuh, para sepuh perlu menggarap juga nih yang di bawah-bawah yang modelnya seperti itu. Jangan kemudian hanya gara-gara Habib kemudian halal untuk tidak sholat, halal untuk merokok di siang hari ketika Ramadan, halal kemudian datang minta ini minta itu, minta macam-macam dan sebagainya. Sekali lagi, keturunan itu pasti melekat dengan akhlak yang menurunkannya. Baik, Masya Allah. Baik pemirsa, tidak kita rasa sudah hampir setengah jam kita berbicara, menyimak kajian yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kajian kita hari ini membuka cakrawala pemikiran kita, dan kita bisa melihat apapun bentuknya, nasab kita, keturunan kita tidak menjamin sesuatu. Yang pasti yang jelas adalah kita bisa melihat dari perilaku kita hari ini. Dari Indonesia hari ini, degradasi atau kekurangan dengan akhlak itu sendiri. Mudah-mudahan kita bisa merubah Indonesia dengan akhlak yang bagus. Terima kasih. Terus tonton Pada Suka TV, dan Mbak Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, dan apabila Anda merasa tayangan ini cukup bermanfaat dan membuka cakrawala pemikiran, silakan disebarkan kepada teman-teman lainnya. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak. Hasbunallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.